Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 47. Mazmur 47. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Allah, Raja di atas segala raja, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah Engkau, karena Engkau Maha Kuasa. Engkau berkuasa atas segala sesuatu termasuk hidup kami manusia. Di hari yang penuh sukacita ini Tuhan, kami mohon teguhkanlah iman kami untuk mengakui akan kemahakuasaan-Mu lewat pelayanan firman Tuhan di hari ini. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Mazmur 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 diberi judul Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Mari torang semua puji Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan Allah kita. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, yang telah menuntun perjalanan hidup kita sampai saat ini. Sebagaimana kita ada saat ini, mari kita memuji dan membesarkan namanya. Hari ini kita merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebuah perayaan yang mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah, akan kemuliaan Allah, akan keagungan Allah yang kita sembah. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja atas seluruh bumi. Segala kemuliaan, hormat, dan sembah patut kita naikkan hanya kepada Dia. Nah, di hari yang berbahagia ini, hari yang penuh sukacita ini, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Mazmur pasal 47 menuntun kita merefleksikan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam kehidupan kita yang kita jalani. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Mazmur pasal 47 yang terdiri dari 10 ayat ini adalah sebuah nyanyian. Nyanyian yang disampaikan oleh Bani Korah. Bani Korah itu siapa? Siapa mereka? Mereka adalah sebuah keluarga besar penyanyi. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 19, mereka adalah pencipta mazmur. Mereka adalah penjaga pintu dan penyanyi
di Bait Allah pada zaman Raja Yosafat. Nah, dalam nyanyian di pasal 47 ini, pemazmur mengundang atau pemazmur mengajak segala bangsa, tidak hanya bangsa Israel, seluruh bangsa untuk memuji Tuhan. Ini adalah sebuah undangan kepada segala bangsa. Sekali lagi Ibu Bapak, ayat 2 tertulis, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Tepuk tangan, mengelu-elukan Allah, ini adalah simbol sukacita. Ini adalah simbol kegembiraan. Kenapa? Pemazmur mengajak seluruh bangsa atau segala bangsa memuji Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan, mengelu-elukan Tuhan. Kenapa? Alasannya ada dalam ayat 3, bisa kita lihat. Dalam ayat 3 tertulis bahwa karena Tuhan yang maha tinggi. Bapak saudara-saudara, yang maha tinggi ini diterjemahkan dari kata Ibrani Elyon. Kata Elyon ini digunakan sebanyak 21 kali dalam kitab Mazmur. Yang maha tinggi ini menggambarkan Tuhan sebagai sesuatu yang besar, yang melebihi dari segala ilah yang ada. Sekali lagi, ayat 3, sebab Tuhan yang maha tinggi, yang terbesar, yang berada di atas segala ilah itu, selanjutnya dia itu adalah dahsyat, dia luar biasa, raja yang besar atas seluruh bumi. Dia adalah raja, bukan karena dia dilantik oleh manusia. Tuhan adalah raja, bukan karena dia diangkat dan dinobatkan sebagai raja oleh manusia. Bukan, tetapi dia menjadi raja karena memang dia pencipta dunia ini, termasuk manusia. Dia menjadi raja karena dia pemilik alam semesta ini, termasuk di dalamnya adalah manusia. Selanjutnya, pemazmur menaikkan pujian dan menyerukan kepada seluruh bangsa untuk memuji Tuhan. Ayat 4 mengatakan kenapa? Karena Tuhan Allah itu yang memberikan kemenangan kepada orang Israel. Allah itu yang memberikan kemenangan kepada orang Israel atas bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Bangsa-bangsa itu dikalahkan oleh bangsa Israel dan sebagai akibatnya tanah Kanaan menjadi milik kepunyaan umat Israel untuk didiami. Betapa senangnya orang Israel memiliki tanah itu. Dan disebutkan di bagian di sini dalam ayat yang kelima, ayat selanjutnya, bahwa tanah itu diberikan Tuhan Allah karena Allah yang memberikan kemenangan kepada orang Israel atas bangsa-bangsa yang mendiami tanah pusaka itu, dan juga Allah mengasihi, Allah menyayangi, Allah mencintai orang atau bangsa Israel. Luar biasa Ibu Bapak Saudara-saudara. Allah yang maha tinggi, yang tiada terbandingi itu, yang hebat, yang dahsyat itu, tetapi penuh cinta kasih terhadap umatnya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, itu bagian pertama, ajakan pemazmur yang termuat dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Selanjutnya ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Pemazmur meneguhkan ajakannya dengan mengatakan bahwa Allah telah naik. Naik ke mana? Ayat 9 menyatakan bahwa Allah naik ke tahtanya. Ia bersemayam di tempatnya yang kudus. Dia menjadi raja kita.
Dia menjadi raja seluruh bumi. Dia memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Dia dimuliakan oleh segenap orang. Bahkan para pemimpin, penguasa-penguasa dunia menyembah dia. Karena itu pemazmur mengajak semua untuk bermazmur. Bermazmurlah, bermazmurlah, bernyanyilah, bersukacitalah, bersorak-soraklah, nyanyikanlah nyanyian pujian bagi Allah dengan alat-alat musik. Nyanyikanlah betapa hebatnya Allah itu, betapa luar biasanya Allah itu, betapa tingginya, tetapi bahwa penuh dengan cinta kasih kepada umatnya. Ibu bapak saudara-saudara, semua ajakan untuk bersorak-sorak bagi Allah, untuk meninggikan, memuliakan Tuhan Allah, termuat dalam nyanyian Bani Korah yang sudah kita baca di Mazmur 47 ini. Nah, dalam semangat bersama sang pemazmur ini, mari kita refleksikan ini dalam perayaan. Ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini. Poinnya adalah milikilah hati yang penuh dengan sukacita. Ya, milikilah hati yang penuh dengan sukacita. Ini bukan seperti obat penenang saudara-saudara, atau obat bius yang biasa digunakan untuk memberikan kelegaan, ketenangan sesaat saja. Tetapi mari kita ingat juga kata Amsal Soleman yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira sesungguhnya adalah sikap iman orang percaya yang mengakui Allah besar dalam hidupnya, yang mengakui Allah maha dahsyat luar biasa dalam kehidupannya. Ibu bapak saudara-saudara, Yesus telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Dia ke sana menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Pertanyaannya, lalu kenapa kita masih mau saja memberi diri untuk dikacaukan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, dengan kesenangan-kesenangan sesaat yang terjadi di dunia ini? Ingat ibu bapak, fokus kita adalah ke depan, ke sana. Fokus kita bukan di sini, adalah ke sana. Kalau fokus kita adalah di depan, maka kita tidak akan gampang digoyahkan oleh berbagai kesulitan, oleh berbagai tekanan-tekanan hidup di dunia ini, oleh berbagai macam penderitaan di dunia ini. Sakit penyakitkah yang mengganggu? Di situasi sekarang BLT-kah yang mengganggumu? Gajimu yang tertunda-tunda dan sepertinya tidak ada harapan untuk mengandalkan gaji lagi setiap bulan? Apakah itu yang mengganggumu? Pekerjaankah yang mengganggumu? Dagangan yang tidak lakukah yang mengganggumu? Atau kematiankah yang dengannya membuat buram akan pandangan ke depan? Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, terhadap semuanya itu, terimalah dengan ungkapan syukur. Terimalah dengan keikhlasan hati. Kenapa? Karena kita masih punya Allah yang lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kita masih punya Allah yang mengatasi segala sesuatu. Hal yang paling indah untuk kita renungkan adalah soal ketakutan kita terhadap kematian yang membuat kita putus pengharapan. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti saat ini, tidak bisa berjumpa, tidak bisa memeluk untuk memberikan kehangatan dan dukungan bagi orang yang ditinggalkan
oleh mereka yang dikasihi. Perenungan firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa tempat kita bukan di dunia ini. Tempat kita di sana. Dan karena itu, kehilangan terhebat kita adalah justru merupakan sukacita terbesar kita. Karena Dia sudah menebus kita dari dosa dan maut. Karena itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, apakah yang menghalangi sukacitamu di hari ini? Seharusnya tidak ada. Jadi, milikilah hati yang penuh dengan sukacita. Milikilah hati yang penuh dengan kegembiraan. Karena kita punya Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.